Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Materi kita yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian suhu, kemudian alat ukur suhu atau termometer ya. Kemarin kita sudah bahas tentang dua hal itu. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang macam-macam dari termometer ya, ada termometer alkohol dan ada termometer raksa. Nah, kita hari ini akan melanjutkan materi kita tentang termometer ya, masih tentang termometer atau alat ukur suhu ini. Nah, tapi sekarang bukan lagi macam-macam dari termometer. Kita akan melanjutkan ke skala termometer. Kita akan belajar tentang skala termometer. Nah, termometer ini ya, untuk saat ini ada beberapa skala yang harus kita ketahui ya, skala yang dikenal di dunia, yaitu ada 4 skala, yaitu yang pertama ada namanya Celsius ya, skala Celsius. Nah, skala Celsius, kemudian ada skala Fahrenheit. Ya, kemudian yang ketiga ada skala Reaumur ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah skala Kelvin. Nah, biasanya ya di Indonesia itu sering menggunakan skala Celsius ya. Akan tetapi kemarin di kelas 1 kita juga sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, besaran pokok dari atau satuan dari besaran pokok suhu itu adalah Kelvin ya. Ini satuan internasional dari suhu. Nah, satuan internasional dari suhu ya, bukan Celsius tapi Kelvin ya. Nah, akan tetapi hari ini kita akan belajar 4 skala termometer ini, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ya. Oke. Nah, termometer ini mempunyai 4 skala yang berbeda ya. Nah, perhatikan perbedaan skala dari termometer ini ya. Dari keempat skala termometer ini. Yang pertama yaitu ada Celsius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, perhatikan dari gambar ini terlihat bahwa titik didih, ini namanya titik didih ya, kemudian dan titik beku dari skala termometer ini berbeda ya, berbeda. Keempat termometer ini memiliki skala yang berbeda, memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda. Celsius mempunyai titik didih itu 100 derajat Celsius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celsius. Sedangkan Reaumur mempunyai titik didih 80 derajat Reaumur dan titik bekunya atau titik terendahnya yaitu adalah 0 derajat Celsius. Kemudian ada Fahrenheit. Nah, Fahrenheit mempunyai titik didih yaitu 212 derajat Fahrenheit ya, derajat Fahrenheit. Kemudian titik bekunya yaitu 32 derajat Fahrenheit. Nah, sedangkan Kelvin, nah itu satuan internasional dari suhu itu mempunyai titik didih dan titik beku yaitu 375 dan 275. Nah, ya harus diingat ini perbedaan titik didih dan titik beku dari masing-masing skala termometer ya. Celsius 0 dan 100, kemudian Reaumur 0 dan 80, Fahrenheit 32 dan 212, kemudian Kelvin itu 273 dan 373. Nah, untuk mempermudah kita mengingat ya dari perbedaan titik didih dan titik beku dari masing-masing skala ini, perhatikan tabel berikut ya. Nah,
Tabel perbandingan skala termometer ya. Nah, itu sudah ada jenis-jenis dari termometernya. Ada 4 itu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan titik bawah atau titik tetap bawah atau titik bekunya. Kemudian ada titik tetap atas atau titik didihnya. Ini tadi kita menggunakan titik beku ya, titik tetap bawah. Kemudian titik tetap atasnya itu adalah titik didih ya. Titik didih. Kemudian ada selisih. Selisih dari titik tetap atas dan titik tetap bawah, atau selisih dari titik didih dan titik bekunya ya. Yaitu tinggal kita kurangi ya, titik atas, titik tetap atas atau titik didih dikurangi dengan titik beku. Maka kita dapatkan selisih dari masing-masing skala termometer atau jenis termometer ini ya. Oke. Nah, ya, jadi ini selisihnya Celsius itu selisihnya adalah 100, kemudian Reaumur itu selisihnya adalah 80, kemudian Fahrenheit selisihnya adalah 180 dan Kelvin itu 100 ya. Nah, ingat ini selisih dari masing-masing skala termometer, titik beku, titik didih, dan selisih dari masing-masing skala termometer. Nah, dari selisih ini dan dari titik beku dan titik didih ini, kita mendapatkan perbandingan dari masing-masing skala. Perbandingan skala termometer ini kita dapatkan ya. Nah, perbandingan skala, keempat skala dari termometer ini. Nah, bagaimana perbandingannya? Ya, dari selisih tadi kita akan mendapatkan perbandingannya ya. Yaitu perbandingan dari suhu Celsius, derajat Celsius, kemudian derajat Reaumur, kemudian derajat Fahrenheit, dan terakhir itu adalah derajat Kelvin ya, suhu dalam Kelvin. Ini suhu, karena simbol suhu itu adalah T besar, maka kita menggunakan TC untuk derajat Celcius, kemudian TR untuk derajat Reaumur, TF untuk derajat Fahrenheit, dan TK untuk derajat Kelvin. Nah, masing-masing buku beda ya. Nanti siapa tahu ada buku yang dibaca menggunakan Celsius, kemudian ada menggunakan C saja ya untuk Celsius, kemudian Reaumur menggunakan R saja, untuk Fahrenheit menggunakan F saja, sedangkan untuk menggunakan Kelvin itu K ya. Nah, masing-masing buku punya cara penulisan masing-masingnya itu sama saja ya, TC, TR, TF, TK atau CRF dan K itu sama saja, menandakan bahwa masing-masing skala termometer. Nah, dari sini ya perbandingannya. Nah, di sini tadi ada karena ini kalau kita lihat perbandingan ini untuk apa namanya titik bekunya 0 semua, akan tetapi Fahrenheit dan Kelvin tadi perbandingannya itu tidak titik bekunya tadi itu tidak 0, maka kita harus mengurangi dengan titik bekunya yaitu 32. Sedangkan untuk Kelvin itu tadi adalah TK dikurangi dengan 273 ya. Nah, karena TC dan TRR titik bekunya 0, maka tinggal kita tuliskan TC dan TR saja. Akan tetapi Fahrenheit dan Kelvin karena titik bekunya, titik tetap bawahnya itu adalah 32 untuk Fahrenheit, maka kita harus kurangi dia dengan 32. Kemudian Kelvin tadi titik bawahnya 273, maka kita harus kurangi dengan 273. Nah, jadi ini perbandingannya. Kemudian TC tadi berapa? Nah, TC tadi itu adalah 100 ya. Nah, selisihnya. Kemudian TR itu tadi adalah berapa? 80. Kemudian TE Fahrenheit itu tadi adalah 180.
Kemudian TK atau Kelvinnya itu adalah tadi berapa? 100 juga ya. Nah, perbandingan ini atau perbandingan selisih ini dapat kita sederhanakan ya. Sederhanakan. Maka kita mendapatkan perbandingannya yaitu TC berbanding TR berbanding TF dikurangi 32 berbanding TK dikurangi 273, itu perbandingannya adalah 5 berbanding 8 berbanding 4 ya, 10, kemudian berbanding 9 dan terakhir berbanding 5 ya. Nah, jadi ini perbandingan dari keempat skala dari termometer yaitu 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik dan jangan sampai tertukar ini masing-masing perbandingan skalanya ya. Derajat Celcius itu 5, kemudian derajat Reaumur itu 4, kemudian derajat Fahrenheit itu 9 dan derajat Kelvin itu adalah 5 ya. Jangan sampai tertukar. Nah, karena ini sangat penting ini. Nah, perbandingan ini ya. Nah, ini hal yang paling penting untuk menentukan rumus dari masing-masing skala termometer, hubungan dari masing-masing skala termometer. Nah, tapi kita tidak akan mempelajari rumusnya. Pak tidak akan kasih tahu rumusnya. Pak hanya akan kasih tahu perbandingan karena rumus itu didapatkan dari perbandingan ini ya. Dari perbandingan ini. Jadi dari perbandingan ini kita mendapatkan semua rumus hubungan antar masing-masing skala ya. Jadi harus diingat perbandingannya ini ya. Nah, sangat penting. Dari perbandingan ini kita bisa menentukan semua rumus ya. Semua rumus hubungan antar skala ya. Nah, dari ini cukup ingat perbandingan skala ini ya. TC banding TR banding TF dikurangi 32 banding TK dikurangi 273 ya. Nah, sampai sini dulu teorinya, nanti kita akan membahas contohnya ya. Nah, sampai sini dulu teorinya. Kemudian ya, dari tadi kita udah membahas skala ya. Skala termometer, tadi ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, kemudian titik didih dan titik bekunya. Kita juga membahas tentang perbandingan skalanya, selisihnya ya. Nah, kemudian dari sini kita mendapatkan perbandingannya. Nah, ini harus diingat, sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Harus benar-benar diingat ini perbandingannya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, suhu dalam ruangan adalah 25 derajat Celcius. Hitung suhu ruangan tersebut dalam skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya. Nah, suhu dalam ruangan itu 25 derajat Celcius. Nah, kita sudah diketahui di soalnya itu adalah TC-nya yaitu 25 derajat Celcius ya. Nah, kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan adalah TR, TF dan TK-nya ya. Nah, tanyakan 3 skalanya ini ya, TR, TF dan TK. Nah, lihat dari perbandingan tadi ya. Nah, diketahui TC, kita akan mencari TR ya. Nah, dari perbandingan itu kita lihat
Nah, kita akan mendapatkan ini untuk reamur dulu ya. Reamur ya. Oke. Ingat TC berbanding TR itu sama dengan 5 berbanding 4. Atau boleh kebalikannya, boleh ya. Atau mau balik juga boleh, sama saja. TR, karena TR yang ditanyakan, boleh dia di atas. Berbanding TC sama dengan, nah perbandingannya juga harus dibalik. TR tadi itu adalah 4, sedangkan TC tadi 5. Nah, boleh seperti ini ya. Oke, boleh dibalik. Nah, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh ya. Nah, tapi saran Pak itu kita menggunakan rumus yang memang ditanyakan yang di atas ya, yang ditanyakan itu yang di atas. Nah, berarti TR berbanding TC atau dibagi TC atau per TC itu sama dengan perbandingannya berapa TR tadi? 4 ya. Berbanding TC. TC perbandingannya berapa tadi? 5. Maka 4 per 5. TR per TC itu sama dengan 4 per 5. Sekarang diketahui di soalnya itu adalah TC ya, 25. Yaitu tinggal kita masukkan, berarti TR dibagi 25 sama dengan 4 per 5 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita kalikan ya, tinggal kita pindahkan 25 ke sebelah kanan karena dia pembagian di sebelah kirinya, kita pindahkan ke sebelah kanan maka menjadi perkalian. Maka TR sama dengan 4 per 5 dikali 25. Nah, berarti TR sama dengan, boleh mau kalikan dulu 4 kali 25 baru bagi 5, atau mau bagi 25 langsung dengan 5 boleh ya. Nah, 25 bagi 5 itu adalah 5. Berarti 4 dikali 5. Berarti TR-nya itu adalah 4 kali 5 adalah 20 derajat reamur. Bukan lagi derajat Celcius, tapi udah berganti menjadi derajat reamur ya. Oke, jadi ini hasilnya ya. Nah, hubungan dari reamur dan Celcius ya. Nah, jadi yang pertama tinggal kita menggunakan perbandingan tadi ya, perbandingan reamur dan Celcius ya. Tinggal TR berbanding TC, berapa perbandingan TR? Tadi 4 ya. Nah, TC berapa? TC perbandingannya adalah 5, tinggal 4 per 5 ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita menggunakan kali silang atau kita menggunakan pindah ruas ya. Menggunakan pindah ruas yang awalnya pembagian, pindah ruas menjadi perkalian. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, ini untuk yang reamur. Bagaimana untuk yang Fahrenheit? Nah, sekarang kita coba untuk yang Fahrenheit sekarang. Yang Fahrenheit. Nah, bagaimana? Ya, tinggal kita menggunakan perbandingan tadi. Berarti TF dikurangi 32 berbanding TC sama dengan berapa? TF berapa tadi perbandingannya? Ya, 9 per 5 ya. Ya, TF tadi itu adalah 9, kemudian Celcius tadi itu adalah 5. Berarti TF dikurangi 32 per TC sama dengan 9 per 5 ya. Oke, TC-nya berapa tadi? TC-nya 25. Berarti pindah ganti TF dikurangi 32 per 25 sama dengan 9 per 5. Ya, berarti kita pindah luaskan kayak tadi ya. Nah, berarti tinggal TF
dikurangi 32 sama dengan 9/5 dikali 25 ya. Oke, sekarang ini ya. Nah, sama kayak tadi 25 bagi 5 itu 5. Berarti TF dikurangi 32 sama dengan 9 kali 5 yaitu 45. Nah, sekarang lagi kita pindahkan 32-nya ini. Kita pindahkan 32-nya ke sebelah kanan ya. Yang awalnya pengurangan atau minus pindah ke kanan menjadi penjumlahan atau plus ya. Berarti TF sama dengan 45 ditambah 32. Nah, berapa 45 ditambah 32? Itu TF-nya adalah 77 derajat Fahrenheit. Ya. Jadi 25 derajat Celcius tadi itu sama dengan 77 derajat Fahrenheit ya. Nah, 77 derajat Fahrenheit. Ya, itu ya. Sama seperti reamur tadi, tinggal kita melihat perbandingan dari masing-masing skala antara Fahrenheit dan Celsius ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk yang Kelvin? Nah, bagaimana untuk yang Kelvin? Sama saja ya. Kelvin sama saja. Untuk yang Kelvin yaitu tadi berapa? TK dikurangi 273 dibagi TC sama dengan 5 ya. TK tadi Kelvinnya 5, kemudian TC-nya juga 5. 5 bagi 5 itu 1. Kita masukkan TC-nya. Berarti TK dikurangi 273 dibagi TC. TC tadi berapa? 25 sama dengan 5 bagi 5 itu 1 ya. Oke. Kemudian kita pindah ruaskan. 25 itu menjadi perkalian. Maka TK dikurangi 273 sama dengan 25 kali 1 berapa? 25 sama ya. Oke, tinggal kita jumlahkan. Berarti TK sama dengan 25 ditambah 273 ya, karena pindah ruas. Nah, jadi penjumlahan. Maka TK sama dengan 25 ditambah 273. Nah, tinggal kita jumlahkan. Berapa 25 ditambah 273? Nah, yaitu 298 Kelvin. Nah, di Kelvin kita tidak menggunakan derajat, tapi kita langsung menggunakan Kelvin ya. Ya, berarti 25 derajat Celcius itu sama dengan 298 Kelvin ya. Ingat perbandingannya. Nah, perbandingan Kelvin dengan Celcius. Nah, tapi untuk Kelvin boleh langsung kita menggunakan rumusnya, yaitu boleh langsung ya. Rumusnya itu tinggal TK itu sama dengan TC ditambah 273. Boleh kita langsung menggunakan ini untuk Kelvin tanpa kita menggunakan perbandingan ya. Boleh kita menggunakan langsung TC ditambah 273. Nah, ya. Oke, jadi itu contoh soal untuk mengubah dari derajat Celcius ke reamur, kemudian mengubah lagi ke Fahrenheit, Celcius ke Fahrenheit, dan yang terakhir ubah dari Celcius ke Kelvin. Nah, jadi ini
contoh soal dari perbandingan skala suhu atau skala termometer. Jadi diingat yang paling penting itu adalah perbandingannya ya. Nah, perbandingan. Jadi kita tidak perlu menghafal rumusnya yang banyak ya. Ya, cukup kita menghafal perbandingan ini. Dari perbandingan ini kita akan mendapatkan atau bisa menentukan mencari rumus-rumus dari hubungan antar skala termometer itu ya. Oke. Nah, contohnya juga sudah Reaumur, Celcius ke Reaumur, kemudian Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin. Nah, sekarang ini PR kalian di rumah. Kalian di rumah, yaitu ini nomor 2 ya. Nah, suhu dalam suatu ruangan ber-AC yaitu 68 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu tersebut dalam Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini dibalik dari Fahrenheit ke Celcius, ke Reaumur, dan Kelvin sekarang. Coba kalian kerjakan di rumah. Ini contoh 2 dan contoh 3 ini ya. Nah, contoh 3-nya ini yaitu dari Reaumur disuruh nyatakan dalam Celcius, Fahrenheit, dan terakhir lagi ya, dan Kelvin. Nah, kelupaan. Dan Kelvin juga ya. Jadi ada 2 PR-nya, yaitu contoh 2 ini suhu yang dalam derajat Fahrenheit disuruh nyatakan ke Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Kemudian PR yang keduanya yaitu dari Reaumur disuruh nyatakan dalam Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Sama, tinggal diingat perbandingannya menggunakan seperti contoh nomor 1 tadi ya. Contoh 1 tadi. Oke, baik. Cukup sekian yang bisa Pak sampaikan untuk skala termometer ini ya. Skala termometer ini. Nah, jangan lupa dikerjakan PR-nya, nanti dikumpulkan hari Senin ya, dikumpulkan hari Senin dan hari Selasa sesuai jadwal hafalannya ya. Nanti dikumpulkan hari Senin atau hari Selasa sesuai hafalannya. Ingat ya, ada 2 nomor harus dikerjakan dan dikumpulkan hari Senin atau hari Selasa sesuai dengan jadwal hafalannya. Nah, dan ini apa akan masukkan ke dalam pengambilan nilai ya, pengambilan nilai semester. Jadi harus dikerjakan PR-nya. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.